Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jumpa lagi dengan Mr. Randy pada mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, kali ini kita akan belajar tentang mengenal perangkat komputer. Apakah anak-anak pernah melihat komputer? Apakah anak-anak pernah mengoperasikan komputer? Apa saja perangkat dalam komputer? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video berikut ini. Baik, yang pertama mengenal komputer. Komputer dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama komputer meja atau disebut dengan desktop komputer. Nah, ini yang dinamakan dengan komputer meja. Jadi dia ada layar monitor, ada CPU, ada keyboard, dan ada mouse dalam bentuk terpisah. Makanya dinamakan komputer meja. Dia biasanya ditempatkan di salah satu tempat. Nah, kemudian yang kedua, komputer jinjing atau disebut juga dengan laptop atau notebook. Dia biasanya bisa kita bawa kemana saja. Kayak tadi Pak Rangga sudah sampaikan, misalkan ayah kalian membawa laptop ini ke kantor, kakaknya membawa laptop untuk keperluan kuliahnya ke kampus. Nah, kemudian yang kedua, bagian-bagian dari komputer. Apa saja bagian-bagian pada komputer? Di sini yang pertama yaitu perangkat keras atau biasa juga disebut dengan hardware. Perangkat keras atau hardware di sini kalian dapat menyentuhnya atau dapat melihat. Nah, contohnya ini kayak CPU. CPU yaitu singkatan dari Central Processing Unit. Nah, biasanya diletakkan di dalam badan komputer. Bekerja seperti otaknya manusia. Jadi CPU ini otaknya komputer untuk melaksanakan suatu perintah pada komputer. Nah, perintah tersebut itu akan ditampilkan ditampilkan menggunakan dengan layar monitor. Layar monitor di sini seperti televisi. Jadi biasanya untuk menampilkan gambar atau tulisan yang diperintahkan oleh CPU. Nah, kemudian ada perangkatnya lagi, keyboard. Ini berfungsi untuk mengetikkan huruf dan angka. Biasanya jika kalian mengetik huruf dan angka pada keyboard akan muncul di dalam layar monitor. Kemudian yang keempat, ini ada gambar mouse. Berfungsi sebagai alat penunjuk. Ini kursor yang Pak Rangga gerakan ini, Pak Rangga menggunakan alat mouse. Jadi sebagai alat penunjuk nih. Kemudian ada lagi dilihat bukunya di halaman 22, ada yang dinamakan dengan CD atau compact disc. Compact disc dia berbentuk lingkaran atau bulat yang berlubang di bagian tengahnya. Compact disc atau CD berfungsi untuk menyimpan data pada komputer. Kemudian ada lagi USB flash drive. Biasanya dia berfungsi untuk menyimpan data yang ada pada komputer. Sama seperti compact disc. Jadi kalau untuk saat ini penggunaannya biasanya lebih dominan atau lebih banyak yang menggunakan flash disk dibandingkan dengan CD atau compact disc. Kemudian ada juga perangkat yang dinamakan dengan speaker atau pengeras suara. Berfungsi untuk mendengarkan suara yang ada pada komputer. Kemudian ada scanner, tadi Pak Rangga tampilkan gambarnya. Scanner digunakan untuk menyalin dokumen atau gambar. Kerja scanner biasanya seperti mesin fotokopi. Dokumen yang disalin dapat disimpan ke dalam komputer.
dan dapat juga dapat juga dicetak. Nah, alat pencetaknya itu ada dinamakan dengan printer yang berfungsi untuk mencetak tulisan atau gambar dari komputer. Tulisan dan gambar tersebut dapat kalian cetak ke dalam kertas. Nah, yang kedua, ada perangkat lunak atau biasa juga disebut dengan software. Software adalah perangkat yang berisi perintah untuk menjalankan suatu perintah pada komputer. Orang yang membuat software disebut dengan programmer. Nih, salah satu contoh software di sini ada software dari Microsoft Office. Kemudian ada juga software Windows 7 atau Windows 7 Ultimate. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya user atau pengguna. Komputer bisa bekerja jika ada orang yang menggunakannya yang disebut dengan user atau pengguna. Kalau kalian sedang menggunakan komputer, kalianlah yang disebut dengan usernya atau penggunanya. Nah, komputer juga mempunyai perangkat-perangkat tambahan yang biasa digunakan bersamaan dengan komputer. Apa saja perangkat tambahan tersebut? Yang pertama, kamera video digital. Kamera video digital berfungsi untuk merekam gambar atau video dan disimpan ke dalam komputer. Kemudian ada lagi perangkat tambahannya yang disebut dengan modem yang berguna untuk mengirimkan data melalui kabel atau radio. Nah, kemudian yang ketiga ada dinamakan dengan webcam atau kamera web. Webcam adalah kamera digital yang dihubungkan ke dalam komputer. Jika pada laptop biasanya sudah disediakan, itu ada posisinya di atas layar monitor laptop kalian, itu berbentuk kecil seperti kamera, berbentuk kecil kameranya. Nah, kalau untuk komputer, perangkat komputer biasanya diberi tambahan seperti ini yang dinamakan dengan webcam atau kamera web. Baik, itulah tadi materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Mister Randy pamit undur diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.